Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi strategi-strategi untuk menganalisis dan memasuki pasar asing. Hasil presentasi kelompok kami ini bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester Bisnis Internasional, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Sebelum masuk dalam presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri Angelina Amadi. Saya Franciscus Saverius Kia. Saya Anastasia Jessica Otang. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok 9. Saya selaku moderator Veronica Mariana Sawarupi dan ketiga teman saya Anastasia Jessica Otang, Angelina dan Franciscus Kia. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi kami dengan strategi-strategi untuk menganalisis dan memasuki pasar asing. Yang pertama, bisnis kemewahan. Christian, Givenchy, Dom, Louis, bagi sebagian besar dari kita, nama-nama tersebut membawa kesan kemewahan, keistimewaan hal-hal yang lebih menyenangkan dalam hidup. Bagi Bernard, pemimpin sekaligus Chief Executive Office dari konglomerasi atau lebih sederhananya dikenal dengan LFMH, merupakan pelajaran hidupnya. LFMH dikendalikan oleh sebuah grup yang dimiliki keluarga. Pada kasus LFMH, keluarga Arnault memiliki 46,4% dari saham-saham serta 62,7% dari hak suara. Sebanyak 45% lainnya dimiliki oleh lembaga-lembaga investor di Prancis, Amerika Serikat, dan negara Eropa lainnya. Sisanya dimiliki oleh beberapa individu. LFMH berada dalam bisnis penjualan prestis. LFMN memainkan warisan kuno pada produk-produknya. LFMH sedang mengikuti sebuah strategi diserifikasi berhubungan mereka dengan cepat membentuk sebuah kestabilan luar biasa pada produk-produk kulit, wine dan minuman keras, parfum dan kosmetik, jam tangan dan perhiasan, serta unit-unit retail strategis yang terpilih. LFMH memperkirakan Cina akan menjadi pasar terbesar untuk produk-produk mewahnya selama tahun 2020 sebagai milik keluarga yang khusus bergerak di bidang manufaktur dan memasarkan produk-produk mewah. Walaupun terdapat unsur kemewahan dalam lini produknya, LFMH berhasil melalui resesi global dengan baik. Meskipun perusahaan menderita pendapatan yang daftar dan berkurangnya pendapatan pada titik terendah resesi global tahun 2009, pendapatan dan laba mereka selanjutnya melonjak. Bagi sebuah perusahaan dengan sejarah panjang dan terkenal di Eropa, LFMH secara penuh mengapresiasi kebutuhan untuk memperluas permintaan para konsumennya di luar negeri yang maju. Bab ini mendiskusikan langkah-langkah selanjutnya dalam mengimplementasi strategi internasional, memilih pasar yang akan dimasuki perusahaan serta cara yang akan digunakan untuk masuk ke dalam persaingan di pasar ini. Yang berikut, analisis pasar asing. Tanpa memperhatikan strategi-strateginya, sebagian besar bisnis internasional memiliki tujuan-tujuan pokok dalam memperluas pangsa pasar, pendapatan, dan labanya. Mereka biasanya mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan memasuki pasar-pasar yang baru atau memperkenalkan produk-produk terbarunya ke sejumlah pasar di mana mereka telah memiliki eksistensi agar berhasil dalam meningkatkan pangsa pasar, pendapatan, dan laba. Umumnya, perusahaan harus mengikuti 3 langkah. Yang pertama, menilai pasar-pasar alternatif. Yang kedua, mengevaluasi masing-masing dari biaya, manfaat, dan risiko memasukinya. Yang ketiga, memilih yang paling berpotensi untuk dimasuki atau melakukan perluasan.
Menilai pasar asing alternatif. Dalam memilih pasar asing alternatif, sebuah perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor-faktor utama dan potensi dari pasar tersebut, tingkat persaingan yang akan dihadapi perusahaan, lingkungan hukum dan politik pasar, serta faktor sosial budaya yang dapat mempengaruhi operasi dari kinerja perusahaan. Yang pertama, potensi pasar. Yang kedua, tingkat persaingan. Yang berikut, lingkungan hukum dan politik. Sebuah perusahaan yang sedang mempertimbangkan untuk masuk ke dalam pasar tertentu juga perlu memahami kebijakan perdagangan di negara tuan rumah serta lingkungan perundang-undangan umum dan politiknya. Sebuah perusahaan dapat memilih untuk membatalkan ekspor produk-produknya ke suatu negara yang memiliki hambatan yang sedikit atau kecil. Sebaliknya, kebijakan perdagangan atau hambatan perdagangan dapat mendorong sebuah perusahaan untuk memasuki suatu pasar melalui WADI. Stabilitas pemerintah merupakan sebuah faktor penting dalam penilaian pasar asing. Beberapa negara yang kurang maju akan rentan dengan kudeta militer serta gangguan-gangguan yang serupa. Peraturan pemerintahan mengenai penetapan harga dan aktivitas-aktivitas promosi mungkin perlu dipertimbangkan. Yang berikut pengaruh sosial budaya. Para manajer yang menilai pasar asing juga harus mempertimbangkan pengaruh sosial budaya yang mana karena sifatnya yang subjektif, biasanya sulit diukur. Untuk mengurangi ketidakpastian terkait faktor-faktor tersebut, perusahaan biasanya sama dengan pasar asal mereka. Jika strategi yang diusulkan adalah untuk memproduksi barang-barang di negara lain, kemudian mengekspornya ke pasar yang berada dalam pertimbangan faktor-faktor sosial budaya, yang paling sosial adalah yang berhubungan dengan konsumen. Yang materi berikutnya saya serahkan kepada teman saya yang berikut. Selanjutnya, mengevaluasi biaya, manfaat, dan resiko. Langkah selanjutnya dalam penilaian pasar asing adalah mengevaluasi secara hati-hati biaya, manfaat, dan resiko akibat melakukan bisnis di sebuah pasar asing tertentu. Yang pertama, biaya. Dua jenis relevan pada poin ini yaitu biaya langsung dan biaya peluang. Yang pertama, biaya langsung adalah biaya yang ditanggung oleh perusahaan. Yang kedua, biaya kesempatan atau biaya peluang, yaitu organisasi atau perusahaan telah kehilangan atau menunda peluangnya untuk menghasilkan laba tersebut karena memilih memasuki pasar lainnya terlebih dahulu. Yang kedua, manfaat. Memasuki sebuah pasar baru kiranya akan menawari sebuah perusahaan berbagai manfaat potensial. Di antara manfaat-manfaat potensial yang paling nyata adalah penjualan dan laba yang diharapkan dari pasar tersebut. Yang ketiga, resiko. Tentu saja beberapa manfaat yang diperoleh disertai dengan tingkat resiko tertentu. Biasanya sebuah perusahaan yang memasuki sebuah pasar baru akan menanggung risiko fluktuasi kurs mata uang, kerumitan operasional tambahan, dan kerugian finansial langsung akibat penilaian tidak akurat terhadap potensi pasar. Selanjutnya, memilih cara masuk. Yang pertama, keuntungan kepemilikan adalah sumber daya berwujud atau tidak berwujud yang dimiliki oleh sebuah perusahaan serta memberikannya keunggulan kompetitif melebihi pesaing industrinya. Yang kedua, kewajiban keasingan menggambarkan suatu kerugian informasi politik dan budaya yang dihadapi perusahaan asing ketika mencoba bersaing dengan perusahaan lokal di pasar negara tuan rumah. Seperti yang akan dibahas selanjutnya dalam bab ini, sifat dari keuntungan kepemilikan perusahaan memengaruhi seleksi cara masuknya. Yang ketiga, keuntungan lokasi adalah faktor-faktor yang memengaruhi keinginan produksi dari negara tuan rumah dibandingkan dengan produksi negara asal.
Perusahaan secara teratur membandingkan karakteristik ekonomi dan non-ekonomi dari pasar negara asal dengan pasar asing untuk menentukan di mana mereka akan menempatkan fasilitas produknya. Yang keempat, keuntungan internalisasi. Hal-hal yang membuat perusahaan tertarik untuk menghasilkan barang dan jasanya sendiri dibandingkan mengadakan kontrak dengan perusahaan lain untuk memproduksinya. Tingkatan dari biaya transaksi, dalam hal ini biaya negosiasi, pengawasan, dan pembuat perjanjian, sangat penting untuk keputusan ini. Faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi pilihan cara masuk, misalnya yang pertama, suatu perusahaan cenderung mempertimbangkan kebutuhannya terhadap pengendalian dan ketersediaan sumber daya. Yang kedua, kurangnya pengalaman suatu perusahaan di pasar asing dapat menyebabkan tingkat ketidakpastian tertentu. Yang ketiga, strategi global keseluruhan suatu perusahaan juga dapat memengaruhi pilihan cara masuk. Untuk memengaruhi ketidakpastian ini, beberapa perusahaan kemungkinan lebih memilih cara masuk awal yang menawari mereka tingkat pengendalian yang tinggi. Selanjutnya, ekspor ke pasar asing. Mungkin cara paling sederhana dari internasionalisasi bisnis domestik adalah ekspor, bentuk umum dari aktivitas bisnis internasional. Ekspor menawari perusahaan beberapa keuntungan. Yang pertama, perusahaan dapat mengendalikan paparan keuangannya ke pasar negara tuan rumah yang dianggapnya pantas. Yang kedua, ekspor memungkinkan perusahaan untuk memasuki sebuah pasar asing secara bertahap, sehingga membiarkan mereka untuk menilai kondisi lokal dan melakukan sedikit perbaikan pada produk-produknya agar memenuhi kebutuhan khusus para konsumen di negara tuan rumah. Perusahaan dapat memiliki motivasi proaktif atau reaktif untuk ekspor. Yang pertama, motivasi proaktif adalah hal-hal yang menarik perusahaan ke dalam pasar asing karena tersedianya peluang di sana. Yang kedua, motivasi reaktif untuk ekspor adalah hal yang mendorong perusahaan masuk ke pasar asing. Biasanya karena peluang di pasar domestik menurun. Yang berikut, ekspor pasar asing terdapat beberapa bentuk-bentuk aktivitas-aktivitas ekspor. Yang pertama, ekspor tidak langsung atau indirect exporting. Terjadi ketika sebuah perusahaan menjual produk-produknya ke pelanggan domestik yang kemudian mengekspor produk tersebut baik dalam bentuk aslinya maupun yang telah dimodifikasi. Yang kedua, ekspor langsung atau direct exporting terjadi melalui penjual ke pelanggan salah satu dari distributor atau pengguna akhir yang beralokasikan di luar negara asal perusahaan. Melalui aktivitas ekspor langsung, perusahaan memperoleh keahlian yang bernilai mengenai beroperasi secara internasional serta pengetahuan yang spesifik dengan mengamati individu dari negara-negara di mana mereka beroperasi. Yang ketiga, transfer intra-perusahaan. Bentuk ketiga dari aktivitas ekspor adalah transfer intra-perusahaan yang telah menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya ukuran multinational corporation. Transfer intra-perusahaan atau indirect corporation transfers merupakan penjual barang-barang oleh sebuah perusahaan di dalam satu negara kepada perusahaan cabang di negara lain. Yang berikut, pertimbangan-pertimbangan tambahan. Ketika mempertimbangkan ekspor sebagai cara mestinya, suatu perusahaan harus mempertimbangkan banyak faktor lainnya selain bentuk ekspor yang digunakan, termasuk yang pertama, kebijakan pemerintah. Kebijakan untuk meningkatkan ekspor, program pembiayaan ekspor, serta bentuk-bentuk lain dari pemberian subsidi oleh negara asli mendorong ekspor sebagai cara masuk. Sebaliknya, negara tuan rumah dapat menerapkan tarif dan hambatan non-tarif pada barang-barang impor sehingga menghalangi
perusahaan yang mengandalkan ekspor sebagai cara masuk. Yang kedua, pertimbangan pemasaran. Pertimbangan pemasaran seperti kesan, distribusi, dan tanggapan kepada pelanggan juga dapat mempengaruhi keputusan untuk mengekspor. Biasanya barang-barang asing memiliki kesan atau label produk tertentu yang tidak dapat ditiru untuk barang-barang yang diproduksi secara domestik. Yang ketiga, pertimbangan logistik. Pertimbangan logistis juga termasuk dalam keputusan untuk mengekspor. Perusahaan harus mempertimbangkan biaya distribusi fisik untuk gudang, mengemas, mengangkut, dan mendistribusikan barang-barangnya. Begitu juga biaya yang menyangkut persediaannya untuk para pelanggan asingnya. Biasanya biaya logistik tersebut akan lebih tinggi untuk barang ekspor daripada untuk barang yang diproduksi secara lokal. Akan tetapi, pertimbangan logistik lebih dari sekedar biaya. Yang keempat, pertimbangan distribusi. Masalah akhir yang dapat mempengaruhi keputusan sebuah perusahaan untuk mengekspor adalah distribusi. Suatu perusahaan yang berpengalaman dalam ekspor dapat memilih mendirikan jaringan distribusinya dalam pasar utamanya. Meskipun demikian, sebuah perusahaan khususnya bisnis yang lebih kecil atau yang baru mulai mengekspor biasanya tidak memiliki keahlian untuk memasarkan produknya ke luar negeri, sehingga mereka akan mencari distributor lokal untuk menangani produk ke luar negeri, sehingga akan mencari distributor lokal untuk menangani produk-produknya. Yang menjadi target pemilihan distribusi penting bagi kesuksesan, di mana distributor harus memiliki keahlian dan sumber daya atau modal, tenaga kerja, fasilitas, dan reputasi lokal yang cukup untuk memasarkan produk-produk dari perusahaan yang ada. Profitabilitas dan potensi pertumbuhan untuk mengekspor ke pasar asing akan dipengaruhi oleh kesepakatan perusahaan dengan distributor lokal. Tentu saja, distributor lokal harus diberi kompensasi atau jasanya. Kompensasi tersebut akan mengurangi margari laba eksportir. Selanjutnya, eksportir dan distributor lokal bergantung satu sama lain untuk memastikan hubungan bisnis yang memuaskan telah terbentuk dan terpelihara. Yang berikut, perantara ekspor. Seorang eksportir juga dapat memasarkan dan mendistribusikan barang-barangnya di pasar internasional dengan menggunakan satu perantara atau intermediaries atau lebih, yaitu pihak ketiga yang berspesialisasi dalam memfasilitas impor dan ekspor. Dalam perantaraan ekspor terdapat perusahaan manajemen ekspor. Suatu perusahaan manajemen ekspor atau Export Management Company atau EMS merupakan suatu perusahaan yang bertindak sebagai departemen ekspor bagi kliennya. Sebagian besar merupakan operasi kecil yang mengandalkan layanan dari sekelompok profesional. Yang pertama, Asosiasi Wave Pomolen merupakan sekelompok perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi pada industri sejenis dan diizinkan oleh hukum untuk mengorganisasikan aktivitas ekspornya tanpa khawatir akan melanggar hukum antitrust Amerika Serikat. Yang kedua, perusahaan perdagangan internasional merupakan perusahaan yang secara langsung terlibat dalam impor dan ekspor berbagai barang atau keinginan mereka sendiri. Perusahaan tersebut berbeda dari EMS karena perusahaan berpartisipasi baik dalam aktivitas impor maupun ekspor. Yang ketiga, perantara lainnya.
Selain para perantara yang menyediakan jangkauan layanan luas bagi para eksportir dan importir internasional, berbagai jenis perantaraan lainnya menawarkan layanan yang lebih khusus. Yang pertama, agen produsen. Yang kedua, agen produsen ekspor. Yang ketiga, broker ekspor dan impor. Yang keempat, ekspedisi kargo. Yang berikut, lisensi internasional. Cara lain untuk memasuki pasar asing adalah lisensi atau licensing, di mana suatu perusahaan yang disebut memberi lisensi menyewakan hak untuk menggunakan kekayaan intelektualnya. Pengguna lisensi sebagai cara masuk dapat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan negara tuan rumah. Lisensi merupakan cara yang populer untuk memasuki pasar asing karena melibatkan pengeluaran biaya yang kecil. Dalam lisensi internasional terdapat permasalahan mendasar. Yang pertama, menetapkan batas-batas perjanjian. Lisensor atau lisens harus menentukan hak-hak dan keistimewaan apa yang ada serta hal apa yang tidak diungkapkan dalam perjanjian. Sebagai contoh, Heineken secara eksekutif dilisensi untuk diproduksi dan menjual PepsiCo di Belanda. Yang kedua, menekankan kompensasi dan batasan. Kompensasi merupakan persoalan mendasar lainnya yang ditentukan dalam perjanjian lisensi. Lebih jelasnya, licensor ingin menerima kompensasi sebanyak mungkin, sedangkan yang lisens ingin membayar sedikit mungkin. Yang berikut, menetapkan jangka waktu kontrak. Licensor dapat menganggap perjanjian lisensi sebagai strategi jangka pendek yang ditujukan untuk memperoleh pengetahuan mengenai pasar asing dengan biaya rendah dan risiko yang kecil. Yang berikut, menetapkan hak keistimewaan. Persoalan mendasar lainnya yang harus ditetapkan dalam perjanjian lisensi adalah hak-hak dan keistimewaan yang diberikan kepada licensee serta batas-batasan yang diberikan oleh licensor. Sebagai contoh, licensee mulai menggunakan bahan baku berkualitas rendah sebagai cara menggunakan bahan baku berkualitas rendah sebagai cara untuk meningkatkan margin labanya. Yang berikut, lisensi internasional terdapat keuntungan dan kerugian. Dalam praktik, lisensi internasional dapat menguntungkan karena perusahaan yang melisensi dapat masuk ke pasar baru dengan mengeluarkan komitmen, tambahan sedikit uang tunai atau sumber daya manusia. Kelemahan dari lisensi adalah kehilangan atas kendali yang dilakukan licensee ketika mereka memperoleh lisensi. Yang berikut, franchise internasional. Masih ada strategi populer lainnya untuk internasional sebuah bisnis, yaitu franchise yang sebenarnya merupakan bentuk khusus dari lisensi. Waralaba memungkinkan franchisor untuk lebih mengendalikan franchise dan lebih banyak dukungan dari franchisor ke franchise daripada hubungan antara licensor dan lisensi. Yang berikut, permasalahan mendasar dalam franchise internasional. Franchise internasional kemungkinan akan berhasil ketika kondisi pasar tertentu tersedia. Pertama, cara tersebut dapat bekerja ketika franchisor tidak sukses secara domestik karena produk-produk khusus serta prosedur dan sistem operasi yang unggul. Yang berikut, keunggulan dan kelemahan franchise internasional. Sisi positifnya, franchise dapat memasuki bisnis yang dengan produk dan sistem operasi yang telah ditetapkan dan dibukti, sedangkan franchisor dapat memperluas bisnis secara internasional
dengan risiko dan biaya yang relatif kecil. Sisi negatifnya, seperti hal Lindsay, kedua pihak dan menjanjikan franchise harus berbagi pendapatan yang diperoleh lokasinya franchise. Franchise internasional dapat pula menjadi lebih rumit daripada franchise domestik. Yang berikut cara-cara masuk khusus untuk bisnis internasional. Yang pertama, kontrak manufaktur. Kontrak manufaktur digunakan oleh sejumlah perusahaan baik besar maupun kecil untuk menggali dayakan sebagai besar atau semua kebutuhan produksi ke perusahaan lain. Strategi ini mengurangi pendekatan dan sumber daya perusahaan yang perlu disediakan untuk produksi fisik pada produk-produknya. Yang kedua, kontrak manajemen. Kontrak manajemen merupakan sebuah perjanjian di mana salah satu perusahaan memberikan bantuan manajerial, keahlian, teknis atau layanan khusus bagi perusahaan kedua dengan imbalan kompensasi uang pada waktu yang telah ditetapkan. Yang berikut, proyek Turki. Strategi khusus lainnya untuk berpartisipasi dalam bisnis internasional adalah proyek Turki. Proyek Turki merupakan suatu kontrak di mana sebuah perusahaan setuju untuk secara penuh mendesain, membangun dan melengkapi suatu fasilitas, kemudian mengembalikan kepada pembeli setelah proyek tersebut siap dioperasikan. Yang berikut, investasi asing langsung, ekspor lisensi, dan beberapa strategi khusus yang baru saja dibahas memungkinkan sebuah perusahaan untuk memperlakukan internasional pada bisnisnya investasi dalam pabrik atau fasilitas asing. Meskipun demikian, banyak perusahaan memilih untuk memasuki pasar asing melalui kepemilikan dan pengendalian atas aset di negara tuan rumah. Beberapa bentuk investasi asing langsung tersebut memungkinkan perusahaan untuk mengendalikan pengendalian atau operasi bisnis internasional serta potensi labanya. Yang berikut, strategi Greenfield. Strategi Greenfield melibatkan dimulainya operasi baru dari nol. Kata Greenfield muncul dari gambar dimulai dengan lokasi hijau yang masih alami kemudian membangun di atasnya. Strategi Greenfield memperbagi beberapa keuntungan. Salah satu perusahaan dapat memilih lokasi terbaik untuk memenuhi kebutuhan serta membangun fasilitas yang modern dan terbaru. Meskipun demikian, strategi Greenfield juga memiliki kerugian. Salah satunya implementasi yang sukses, kebutuhan waktu dan kesabaran. Yang berikut, strategi akuisisi. Strategi FDI kedua adalah akuisisi perusahaan yang telah Anda untuk membangun bisnis di negara tuan rumah. Perusahaan yang diakuisisi dapat terus menghasilkan pendapatan melalui pembeli yang meningkatkan ke dalam strategi internasional keseluruhannya. Selain itu, tidak seperti Greenfield, akuisisi tidak menambah kapasitas baru di industri. Kadang-kadang, bisnis internasional mengakuisisi isi perusahaan lokalnya sebagai alat untuk memasuki pasar baru. Yang berikut, joint venture. Bentuk ini dari FDI adalah joint venture, usaha patungan terjadi ketika dua perusahaan atau lebih setuju untuk bekerjasama dan menciptakan sebuah perusahaan terpisah yang dimiliki bersama untuk mencapai kepentingan bersama. Jumlah dan jenis perjanjian ini meningkatkan dengan perubahan yang cepat pada teknologi komunikasi dan kebijakan pemerintah yang meningkatkan kemampuan perusahaan nasional untuk memanfaatkan peluang dengan cara mereka sendiri.